Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Sabto Adi Wibowo SEMM. Yang saya hormati teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan panjang umur. Perkenalkan, nama saya Anwar dari Universitas Dian Nusantara. Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah presentasi mata kuliah manajemen strategik dengan tema lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal organisasi, lingkungan langsung, lingkungan yang mempengaruhi organisasi secara langsung atau disebut dengan stakeholder. Lingkungan langsung eksternal, lingkungan langsung yang berada di luar organisasi, seperti contohnya konsumen, pemasok, dan pesaing. Lingkungan internal, lingkungan yang langsung berada di dalam organisasi, contohnya seperti karyawan, dewan komisaris. Adapun elemen lingkungan umum, lingkungan yang tidak mempengaruhi secara langsung suatu organisasi. Adapun lingkungan eksternal organisasi, seperti sosial, demografi, gaya hidup, dan nilai sosial. Variabel ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perubahan struktur ekonomi. Variabel politik, peraturan pemerintah dan perubahan struktur kepemerintahan. Variabel teknologi, teknologi komputasi, telekomunikasi, bioteknologi, dan lainnya. Dimensi internasional, era globalisasi. Adapun etika bisnis, studi mengenai hak dan kewajiban seseorang mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam pengambilan keputusan dan karakteristik hubungan antar manusia, seperti tingkat individu, kebijakan internal, stakeholder, dan masyarakat. Pembentukan nilai etika seperti pengaruh keluarga. Keluarga yang berperilaku etika mendorong seseorang individu berperilaku lebih etis. Seperti pengaruh faktor situasional. Situasi dapat mempengaruhi perilaku etis atau tidak etis. Seperti nilai, moral, dan agama, pengalaman hidup, pengaruh teman. Adapun etika dalam organisasi, seperti hubungan organisasi dengan karyawan, hubungan karyawan dengan organisasi, hubungan organisasi dengan pihak luar. Kewirausahaan, pengertian kewirausahaan merintis usaha dari kecil, memanfaatkan kesempatan yang ada dengan cepat, suka mengambil risiko. Manajer memasuki organisasi pada saat organisasi menjadi besar, pandai mengelola persoalan organisasi yang kompleks, dan berhati-hati dalam hal risiko. Arti penting dalam kewirausahaan: meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi baru, mendorong inovasi, membantu organisasi besar. Variabel lingkungan yang mempengaruhi kewirausahaan. Variabel ekonomi, insentif pasar, dan besarnya modal di suatu masyarakat. Modal ditentukan oleh tabungan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh proporsi investasi terhadap GDP. Proporsi investasi tersebut dipengaruhi oleh keterbukaan ekonomi di stabilitas politik. Variabel sosial, seperti sistem hukum, budaya, dan mobilitas sosial. Adapun proses kewirausahaan, kesempatan dan ide. Ide bisnis dapat datang berbagai situasi saat masih kerja karena ingin memenuhi kebutuhan hidup dan hobi. Rencana bisnis formal, dokumen yang disiapkan untuk mendirikan bisnis dapat bentuk studi kelayakan usaha. Halangan untuk masuk, kurangnya pengetahuan pasar, jaringan kerja, dan informasi yang kurang mendukung. Modal yang kurang. Strategi memasuki pasar. 1. Membangun perusahaan baru. 2. Membeli perusahaan yang sudah ada. 3. Franchise atau waralaba. Adapun bentuk organisasi seperti usaha perorangan, firma, perseroan. Adapun faktor penentu keberhasilan, faktor penyebab kegagalan. 1. Permodalan yang kurang. Mesin atau peralatan yang ketinggalan zaman. Tidak mampu mendeteksi perubahan pasar. Kualifikasi pribadi yang kurang. Kurangnya pengalaman manajerial. Ketidakseimbangan pengalaman antara keuangan, produksi, dan fungsi lainnya. Manajemen yang tidak kompeten. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.